Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Tim gabungan Lapas Perempuan, TNI dan Polri melakukan razia terhadap warga binaan Lapas Perempuan. Razia ini untuk mencegah masuknya narkoba dan barang yang terlarang seperti benda dari kaca. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan narkoba. Tim gabungan Lapas Perempuan, TNI dan Polri melakukan razia terhadap warga binaan Lapas Perempuan kelas 2B Jambi. Razia ini untuk mencegah masuknya narkoba dan barang yang terlarang seperti benda dari kaca. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan narkoba. Petugas memeriksa setiap warga binaan serta memeriksa ruangan kamar tempat warga binaan tidur. Petugas memeriksa ruangan dan barang yang ada di kamar, dan dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang haram seperti narkoba. Petugas hanya menemukan botol berbahan kaca dan warga binaan dilarang membawa bahan kaca ke dalam sel. Razia ini rutin dilakukan petugas agar Lapas Perempuan kelas 2B Jambi bebas dari peredaran narkoba dan bersih, sehingga warga binaan bebas dari pengguna narkoba. Malam ini kita melaksanakan razia serentak di seluruh Indonesia dan hasil temuan kami adalah sebagai berikut seperti ini: botol kaca dari produk kosmetik, ada juga kaca bedak, ada juga runcing dari runcing alis, ada juga bekas obat-obatan yang seharusnya sudah dibuang kalau ini sudah tidak dipakai, ada juga peniti dan juga ada pipet dari aluminium. Jadi ini barang-barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam kamar. Untuk disimpan di dalam kamar, akan tetapi kami sudah peringatkan sebelumnya dan ternyata mereka masih menyimpan barang-barang ini. Mungkin kedepannya kami akan lebih persuasif lagi terkait barang-barang yang tidak diperbolehkan yang berada di dalam kamar. Petugas lapas berharap dengan adanya razia ini tidak ada narkoba yang masuk ke dalam Lapas Perempuan kelas 2B Jambi. Saat ini warga binaan Lapas Perempuan Jambi yang ada di dalam banyak memiliki kasus narkoba. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, warga Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menemukan bayi yang sudah meninggal dunia yang dikubur di pohon pisang. Warga langsung melaporkan kasus ini ke polisi untuk melakukan olah kejadian perkara. Warga Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menemukan bayi yang sudah meninggal dunia yang terkubur di pohon pisang. Warga langsung melaporkan kasus ini ke polisi untuk melakukan olah kejadian perkara. Penemuan bayi ini berawal saat warga pergi ke kebun namun melihat ada kain di dekat pohon pisang. Merasa curiga mengambil cangkul untuk digali. Jenazah bayi diduga merupakan anak dari anak jalanan. Tim Inafis Polresta Jambi melakukan penggalian dan menemukan bayi dengan kedalaman 50 cm. Polisi langsung membawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ke rumah sakit. Untuk hasil penelusuran sementara, informasi yang kita dapat, namun akan kita dalami lebih lanjut bahwa bayi tersebut meninggal di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Oh, rumah sakit. Untuk bayi itu sempat lahir di klinik bidan. Kemudian setelah lahiran, bayi tersebut bersama orang tuanya itu di kamar rawat. Kemudian sekira pukul 12 malam, yang bersangkutan itu lari dari klinik dengan membawa perlengkapan dari klinik bidan. Oke, siap. Itu kabarnya kapan dikubur, Pak? Dikubur itu informasinya setengah 8 kemarin malam. Orang tua korban bayi itu langsung mengubur. Salah satu yang ikut mengubur orang tua bayi tersebut. Oke, siap. Armiati, warga Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menyebutkan dirinya menemukan jejak penguburan mayat bayi tersebut dan langsung melapor ke polisi. Sebelumnya anak jalanan sempat berkomunikasi bahwa anak yang baru dilahirkan meninggal dunia akan dimakamkan di Kelurahan Bagan Pete. Bahkan Armiati sempat menawarkan bantuan mencari tempat pemakaman. Namun komunikasi terputus hingga ia mendapati lokasi pemakaman mayat bayi tersebut di pohon pisang yang tak jauh dari markas anak jalanan. Sebelumnya anak jalanan sempat meminjam cangkul ke tempatnya. Saya langsung ke belakang, kepijak sama aku. Daun pisang kering kepijak. Nah, nampak kain, seceperan kain dari yang dibungkus tadi. Saya mundur 3
Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penemuan mayat bayi tersebut. Tim kepolisian juga sedang mencari keberadaan kedua orang tua korban untuk diperiksa lebih lanjut. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara warga desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi menemukan tulang berukuran besar di area pesisir sungai. Saat ini tulang tersebut belum berhasil diidentifikasi. Warga desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi menemukan tulang berukuran besar di area pesisir sungai. Saat ini tulang tersebut belum berhasil diidentifikasi. Tulang berukuran besar pertama kali ditemukan oleh warga saat membersihkan lahan di kawasan gambut di dekat pesisir sungai. Tulang berukuran besar ini ditemukan di RT 01 Desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Temuan tulang ukuran besar tersebut kemudian dicek Babin Kamtibmas dan Babinsa, namun hingga saat ini belum dapat diidentifikasi. Memang benar telah ditemukan kerangka tulang besar yang berlokasi di Patkaud RT 01 Desa Muara Seberang. Kerangka ini berbentuk ukuran besar. Kami dari pemerintah desa dan juga dari pihak BKTM dan Babinsa telah meneliti. Sampai saat ini belum tahu pasti bahwa ini kerangka makhluk apa. Jadi kami dari pemerintah desa belum bisa memastikan ini kerangka ataupun kerangka makhluk apa dan tulang apa, karena sangat berukuran sangat besar. Kerangka ini pada saat ini telah kami amankan di Desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota. Tulang ukuran besar tersebut masih diamankan hingga menunggu hasil penelitian dari pihak yang berwenang. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Farudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari fraksi Golkar, akhirnya meminta maaf usai videonya viral saat sidak di kawasan Pasar Beringin, alun-alun Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada Rabu 15 Oktober lalu. Farudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari fraksi Golkar, akhirnya meminta maaf usai videonya viral saat sidak di kawasan Pasar Beringin, alun-alun Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada Rabu 15 Oktober lalu. Video amatir yang memperlihatkan Farudin emosi hingga memaki pekerja proyek beredar viral di media sosial. Farudin mengatakan dirinya hilaf dan tidak sengaja mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada pekerja proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farudin menyampaikan permohonan maaf kepada pekerja pembongkaran Pasar Beringin dan seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh atas kekilapan ucapan saya yang tidak saya sengaja beberapa hari yang lalu pada saat melaksanakan sidak bersama Komisi 2 DPRD Kota Sungai Penuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus DPD Golkar Provinsi Jambi menyayangkan hal itu terjadi dan menyebut tidak sesuai dengan instruksi partai. Pihak Golkar langsung mengambil langkah dengan mendorong agar anggota dewan yang bersangkutan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Sungai Penuh. Selain itu, Farudin juga langsung dipanggil pengurus Golkar meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Nah, ini salah satu teguran kami sudah dilaksanakan oleh DPD fraksi Golkar yang ada di Sungai Penuh. Nah, yang kedua saya tanyakan Ketua DPR, bagaimana langkah yang dilakukan melanggar kode etik tadi? BK-nya seperti apa? Nah, tetap tadi pertanyakan ya, dan kita tunggu lagi karena hasil dari pemeriksaan dari Badan Kehormatan itulah menjadi langkah sanksi yang diambil oleh ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh. Hasil itu kami minta laporan ke DPD Golkar Provinsi. DPD Golkar Provinsi Jambi berharap insiden ini tidak terjadi lagi dan hati rakyat yang dapat terobati dengan permintaan maaf anggota DPRD yang bersangkutan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan hadirkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain ratusan hektar sawah terendam banjir. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.